Sarbunan MA dan ke-7 selesai. Ya. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom, saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC, semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih masih boleh bernafas di hari yang indah ini, dan berkati kita semua yang hadir di sini. Berkat kemurahan-Mu kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh Gembala kita Pastor John Sarbunan. Engkau urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin. Ya, selamat datang teman-teman. Polisian juga sudah bergabung ya bersama kita malam ini. Puji Tuhan. Praise the Lord. Amin. Ya, puji Tuhan, Ibu Marta sudah bergabung. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh glory, haleluya. Kami bawa segala hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Mari katakan, penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, ini doa kami Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, ini kami semua Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar keluarga kami datang menyembahmu. Agar keluarga kami datang menyembahmu. Atas Indonesia menyembahmu Tuhan. Agar Indonesia datang menyembahmu. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Ini doa kami. Haleluya. Ini rindu kami. Curahkanlah Tuhan Roh-Mu atas kami. Roh-Mu memenuhi kami. Kasih dan kuasa-Mu mengalir di hatiku. Mengalir di hatiku. Yesus. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Saat ku datang menyembah-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Bawaku dalam hadirat-Mu. Ini kami semua Tuhan. Ku hanya ingin menyembah-Mu. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Yesus, Tuhan pulihkanku. Mari katakan sama-sama. Mujizatnya terjadi. Roh Kudus datang penuhiku. Mari Tuhan bawa kami. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan sama-sama. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Haleluya. Mari yang percaya mujizat terjadi. Sembah Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Raja. Kami menyembah-Mu, Yesus. Angkat suaramu. Kami menyembah-Mu, Yesus. Yesus, panggil namanya. Yesus, penolongku, penyembuhku, pembelaku. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu bagi Roh Kudus malam ini. We love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Rasakan hadirat Tuhan malam ini. We love you, Jesus. Oh, Jesus, penuhi kami. Mari tenggelam dalam sungai rohnya. Rasakan hadirat Roh Kudus malam ini.
Idalabayana masidalabayana 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 mase. Idalabayana masidalabayana masidalabayana masidala mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus penuhi kami. Idalabayana masidalabayana 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 masidalabayana. Haleluya. Kidalabayana masidalabayana masidalabayana. Haleluya. 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 Jama Tuhan, jama. Di dalam bayar sementara Engkau menyembah Dia, aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Sementara Engkau menyembah Dia, aliran mujizat Tuhan sementara mengalir atas tubuhmu. Terima dalam nama Yesus, terima. Di dalam bayar basi, dalam bayar basi, dalam bayar basi. We love you. We love you. We love you. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Roh Kudus datang penuhiku. Amin. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus, Tuhan pulihkanku. I receive. Mujizatnya terjadi. Roh Kudus datang penuhiku. Bawaku dengan kuasa-Mu. Yesus, Tuhan pulihkanku. Dengan iman katakan, mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Mujizatnya terjadi. Oh Tuhan, mujizat terjadi selamanya. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami menaikkan pujian ini bagi Yesus yang layak disembah selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak saudara siap menaikkan syukur malam ini? Lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita semuanya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita semuanya. Woo. Haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan semuanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, oh kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, sorak haleluya, yeay. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, sampai selama-lamanya. Sorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan Yesus, haleluya. Yes Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Praise the Lord, siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan malam ini.
Dan kepada sahabat kita akan menaikkan doa untuk firman Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Oke, kepada Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari terima kasih Pastor waktunya yang kita berikan. Mari Bapak Ibu yang mau menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang ada di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau memberkati kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Bahkan kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, bahkan menikmati hadirat-Mu yang pada malam hari ini ya Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Pastor John, urapi beliau di tanah roh employer yang Tuhan berikan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarkanlah benih yang ditaburkan Pastor John ini menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami. Biarkanlah firman yang akan ditaburkan ini menjadi kekuatan, rema dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman ini terus memberikan kami kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarkanlah roh-roh kami terus fokus kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Kesia Willy Chan dari Hong Kong yang sudah berdoa ya. Sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Oke, selamat datang untuk Pak Tirto dan Ibu Linaka sudah bergabung ya bersama kita. Puji Tuhan, senang sekali. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini, kita ingin tahu dulu bagaimana kesehatan sahabat kita di Papua, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Kita ingin mendengar suaranya. Apakah suara sudah kembali stabil atau masih paro? Ya, puji Tuhan, Bapak Pendeta, semakin baik karena mujizat lewat doa yang senantiasa dinaikkan oleh Bapak Pendeta, bahkan Bapak Ibu Persekutuan. Ya, terima kasih untuk doanya. Amin. Tetap semangat ya Bu Beli. Ya, Kita selalu dukung dalam doa, dan buat teman-teman semua yang sudah hadir malam ini pun, kita selalu dukung dalam doa supaya kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan ya. Teman-teman yang sedang dalam kondisi kesehatan terganggu, percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Ada lagu pujian yang kita nyanyikan, Roh Kudus datang penuhiku, bawaku dengan kuasa-Mu. Kenapa kita dibawa dengan kuasa Tuhan? Supaya kita tidak ketinggalan. Kalau kita tidak dibawa, kita bakal ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyesal selaku. Kita mau mengejar, tapi sudah nggak nutut, ya, sudah nggak keburu, saudaraku. Sudah terlalu jauh, saudaraku. Roh Kudus bergerak, Tuhan bergerak, sudah terlalu jauh, dan kita mencoba untuk mengikuti, mengejar, tapi sudah tidak bisa lagi, ya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sebuah tema yang saya angkat untuk firman disampaikan malam ini, yaitu tidak ketinggalan, ya. Tidak mau ketinggalan, saudaraku. Pastikan malam hari ini bahwa saudara-saudara semua yang hadir malam ini, engkau adalah orang-orang yang menyadari bahwa engkau tidak ingin ketinggalan. Saya pernah ketinggalan pesawat, saudaraku, ya. Pada waktu saya mau berangkat ke Denpasar, Bali, tahu-tahu saat tiba di bandara, ternyata pesawatnya pintunya sudah ditutup, saya tidak bisa berangkat lagi. Jadi saya harus mencari tiket yang baru. Jadi tiket yang pertama hangus, saudaraku. Memang menyesal, saudaraku. Tapi penyesalan itu hanya berlangsung 1 jam. Setelah itu dapat tiket untuk penerbangan berikutnya, saya bisa berangkat. Tiba lagi di Denpasar, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, menjelang kedatangan Tuhan kembali, atau paling tidak minimal sebelum Yesus datang, pergerakan-pergerakan Allah di muka bumi, saudaraku, sebelum semua janji Tuhan genapi, saya berdoa supaya Bapak Ibu semua yang hadir malam ini jangan sampai ketinggalan, saudaraku. Ketinggalan akan pergerakan Tuhan. Kemanapun Roh Kudus bawa kita, kita ikut aja, saudaraku. Ya, Roh Kudus suruh kita berdoa, berdoa saja, saudaraku. Roh Kudus suruh kita untuk melayani, kita melayani saja, saudaraku. Roh Kudus suruh kita untuk memuji menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan saja, saudaraku. Roh Kudus suruh kita untuk mendengarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita melakukan itu semuanya.
Bahkan ketika Roh Kudus menyuruh kita untuk mempersembahkan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, pun kita lakukan itu. Supaya kita tidak ketinggalan, saudaraku, ya. Pada saat Tuhan datang, saudaraku, menjemput gerejanya di akhir zaman ini, ya. Oke, sebuah tema firman Tuhan malam hari ini adalah tidak mau ketinggalan. Siapa yang mau ketinggalan? Semua orang tidak mau, saudaraku, ya. Saya pun juga tidak mau ketinggalan. Karena itu kita berlomba-lomba, saudaraku. Dalam perlombaan ini, saudaraku, ada yang lari begitu cepat, ada yang lari sedang-sedang saja, ada yang lari pelan, tapi jangan sampai saudara ketinggalan, ya. Berusahalah sebaik-baiknya supaya engkau tidak menjadi orang ketinggalan, saudaraku, ya. Biasanya orang menyesal itu karena dia sadar, dia baru tahu kalau dia sudah ketinggalan, dia sudah kehilangan banyak kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidupnya, saudaraku. Nah, hari ini kita akan lihat tema yang saya angkat ini adalah tidak mau ketinggalan. Dan nanti kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalind dari Jerman akan membantu saya untuk membacakan nats bacaan Alkitab kita malam ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Ya, terima kasih Pak John. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Artinya ayat ini sedang mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan, saudaraku. Kesempatan untuk kita bisa melayani, kita bisa bekerja, saudaraku. Kita bisa mengerjakan apapun pada waktu siang. Karena pada waktu malam sudah gelap, saudaraku, ya. Penglihatan kita sudah tidak bisa seperti pada waktu siang lagi, karena itu tidak akan pernah bisa maksimal. Namun Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata kita harus mengerjakan, ya, mengerjakan, saudaraku. Mengerjakan apa? Pekerjaan Dia. Dia ini adalah Tuhan, ya. Pekerjaan Dia, Tuhan Allah kita yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Dan Yesus datang, Yesus bilang, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapa, ya, saudaraku. Yesus pun bekerja, saudaraku. Dan itulah sebabnya karya yang Dia lakukan, puncaknya itu pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Itu bukti kasih-Nya kepada kita sekalian, saudaraku. Karena Dia begitu sayang kepada kita, Dia cinta kepada kita. Dia tidak ingin jangan ada yang binasa, jangan ada satupun yang dihukum. Maka Dia harus mengerjakan karya keselamatan. Dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, yang harus dimurkai, yang harus dibinasakan, kita diluputkan, kita diselamatkan, kita dipindahkan kepada hidup yang kekal, ya, di dalam kerajaan anaknya, kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini penting sekali, saudaraku. Kita belajar firman Tuhan ini sungguh sangat amat menyenangkan, ya, menyenangkan kita semua, saudaraku. Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita semua, saudaraku. Karena itu, Bapak Ibu, bukalah hatimu malam hari ini. Karena Alkitab berkata pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Orang yang mengeraskan hatinya, dia bakal ketinggalan, saudaraku. Di Alkitab ada orang-orang yang ketinggalan, saudaraku, yang kasih dalam Tuhan, ya. Di antaranya adalah Yakub, Esau. Esau mengeraskan hatinya dan dia ketinggalan, saudaraku. Apa yang harus menjadi bagian dia, ternyata itu sudah diambil adiknya. Sudah berpindah kepada adiknya, saudaraku. Dan dia menyesal pada akhirnya, tapi sudah terlambat, saudaraku. Orang-orang pada zaman Nuh, mereka mengeraskan hatinya. Nuh undang mereka masuk ke dalam bahtera. Mereka selalu menolak, mereka tidak memberikan, saudaraku, kesempatan untuk masuk ke dalam bahtera. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum bumi dengan air bah 40 hari, 40 malam. Air bah datang, turun hujan, mengguyur non-stop, saudaraku. Dari pagi hingga siang, hingga malam, tengah malam, hujan tiada hentinya. Sehingga semuanya pada mati, saudaraku. Yang selamat cuma Nuh dan keluarga di dalam bahtera itu, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini, lewat peristiwa-peristiwa demikian, saudara, mengingatkan kita supaya jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Ya, hidup ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang perlu kita syukuri, saudaraku. Kita syukuri, kita mengerjakan dengan baik,
Kita gunakan masa-masa semasa kita masih hidup ini. Tuhan masih beri kita kesempatan di muka bumi ini, saudaraku. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan berjalan begitu cepat dan berlalu, saudaraku. Waktunya berjalan dan kemudian berlalu. Dan itulah kehidupan kita manusia, saudaraku. Alkitab berkata, kehidupan kita manusia ini bagaikan uap. Yang pada waktu air panas mendidih, saudaraku, kemudian kita buka tutup panci, dan pada waktu itulah uapnya mulai naik ke atas mengepul-ngepul. Dan setelah itu ditiup angin dan kemudian menghilang. Demikianlah manusia, dia sebentar ada, kemudian sebentar lagi tidak ada. Pada waktu COVID merebak di mana-mana, di Indonesia bahkan di seluruh dunia, saudaraku. Ada begitu banyak nyawa yang melayang, saudaraku. Ya, saudaraku, dan mungkin di antara mereka yang sudah tiada, mungkin mereka adalah kerabat atau keluarga, orang-orang terdekat. Dan itulah memang risiko orang hidup. Suatu hari dia akan mati. Ya, Bapak Ibu sekalian, banyak orang, saudaraku, telah berbahagia karena dia tahu menggunakan waktu Tuhan untuk apa? Untuk dia bekerja dan dia menikmati hasilnya. Bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk karir saudara-saudara, untuk masa depan, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saudara-saudara akan menikmati hasilnya. Katakan amin. Sementara yang lainnya, dia tertinggal dan dia menyesali keadaannya. Dia merasa bahwa waktu yang begitu banyak yang dia habiskan untuk kepentingan diri sendiri, ternyata, saudaraku, itu terbuang begitu saja, saudaraku. Sehingga dia mencoba untuk mengejar itu, tapi sudah tidak mungkin lagi. Perhatikan Bapak Ibu, jarum jam itu bergerak terus, berputar, ya. Berputar dari kiri ke kanan, saudaraku. Dia berjalan terus. Saudara mau berjalan atau tidak, dia tetap berjalan. Saudara mau bergerak terus atau tidak, dia tetap bergerak terus, Bapak Ibu. Jarum jam berjalan terus, waktu berjalan terus. Karena itu, saudaraku, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nafas ini, kita gunakan waktu ini dengan baik. Supaya kita tidak akan menyesal pada akhirnya. Katakan amin. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini? Saudara ingin ketinggalan dan menyesal? Yang mau supaya tidak ketinggalan dan menyesal, kita angkat tangan kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Karena itu kita minta supaya Roh Kudus bawa kita. Roh Kudus bawa kita, tuntun kita supaya jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang berarti. Ya. Setelah hal ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai dengan 36. Mari kita akan lihat, saudara, ada 3 kebenaran pada orang yang tidak mau tertinggal. Nah, orang yang tidak mau tertinggal itu paling tidak, saudara, siapa dia? Kita pelajari, dia adalah orang yang serius. Serius dalam hal apa? Yang pertama, saudara, orang yang tidak mau tertinggal, dia adalah orang yang serius. Serius apa? Yang pertama, serius untuk memahami, ya. Memahami apa, saudaraku? Dia memahami makanannya Yesus. Apa makanan Yesus? Yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia, mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ya, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saya percaya semua kita tentu punya makanan favorit. Kita punya makanan kesukaan, bukan? Saudara kasih Tuhan, suami tahu apa yang menjadi makanan kesukaan istrinya. Istrinya tahu apa yang menjadi makanan kesukaan suaminya. Nah, Bapak Ibu, tapi tidak ada yang tahu, saku, apa yang menjadi makanan kesukaan Tuhan. Makanan kesukaan Tuhan adalah dia melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Lalu kemudian dia menyelesaikannya. Jadi dia nggak kerjanya setengah-setengah. Dia selesaikan sampai tuntas. Di dalam kita melayani Tuhan pun begitu, Bapak Ibu. Kalau kita ingin memberikan makanan yang menjadi kesukaan Tuhan, kita sadar bahwa kita diutus. Kita ada di bumi ini melakukan akan kehendak Tuhan, yaitu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak harus dilakukan oleh seorang pendeta saja, tapi dilakukan oleh semua kita, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, ya. Amin. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan akan tugas-tugas yang Tuhan perintahkan kita lakukan, kita sedang memberi Yesus makanan yang terbaik, dan itu makanan kesukaan Dia. Nah, setelah kita melakukan tugas itu, tidak setengah-setengah, tapi kita melakukan saudara sampai tuntas,
tuntas, tas sampai selesai. Jangan nanggung-nanggung, saudaraku. Baru saudara menyadari bahwa ini yang menjadi makanan kesukaan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti rahasia ini, Bapak Ibu, kita sedang memberi Yesus, memberi dia makan. Dan dia makan, dia kenyang sekali, dia akan puas. Dan dia akan berkata kepada kita semua yang melakukan kehendak dia akan bilang begini, berbahagialah kamu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Selama engkau hidup di muka bumi ini, engkau menjadi orang berbahagia. Orang bahagia bukan diukur dari materinya banyak, uangnya melimpah. Bukan itu, saudaraku. Itu standar dunia, saudaraku. Dan Yesus bilang, apa artinya orang punya harta seisi dunia, uang banyak, depositnya di mana-mana, kekayaannya melimpah, saudaraku. Yaitu nolnya berapa digit, saudaraku. Dan untuk dimakan 7 keturunan pun gak habis. Tapi apa artinya semuanya itu? Kalau pada akhirnya ujung-ujungnya dia binasa, dia tidak selamat, saudaraku. Artinya harta tidak bisa membawa seseorang ke sorga. Kalau harta bisa bawa orang ke sorga, maka hari ini sorga hanya dihuni oleh orang-orang kaya, oleh para sultan, para saudagar, konglomerat yang kaya raya. Mereka bisa masuk sorga karena apa? Mereka punya harta. Bukan karena itu, Bapak Ibu. Orang bahagia kalau dia tahu melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Itu adalah makanan Yesus. Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak dia. Dia ini Bapa di sorga yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Mencari, menyelamatkan orang berdosa. Dan dia langsung menyelesaikan sampai puncaknya di atas kayu salib. Salah satu perkataan Yesus sebagai bukti dia sudah menyelesaikan pekerjaan itu sebelum dia mati. Dia berkata, sudah selesai. Apa yang diselesaikan di sana? Dia selesaikan hutang-hutang dosamu dan dosaku yang kita sendiri tidak bisa membayar, menebus dengan uang berapapun. Apa yang diselesaikan di sana? Dia selesaikan segala penyakitmu yang dokter obat tidak bisa menyembuhkan engkau, tapi Yesuslah telah mati di kayu salib menyembuhkan engkau. Katakan amin. Apa yang dia selesaikan di sana? Dia selesaikan semua kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dari leluhur yang turun atas keturunanmu. Jadi ketika orang-orang di atas itu mereka menjadi orang-orang yang gagal dan turun-temurun generasinya gagal, Tuhan telah menebus engkau dan saya dan semua kutuk-kutuk yang kita warisi dari nenek moyang kita. Katakan amin. Kutuk ketakutan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, saudaraku, kutuk murka Allah semua sudah dipatahkan Yesus. Dan Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa bangga punya Yesus malam ini? Yang bangga punya Yesus malam ini, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dengan mereka yang di luar Yesus? Tidak ada jaminan untuk mereka selamat. Tidak ada jaminan untuk mereka selaku hidup dalam keadaan baik, saudaraku. Orang-orang di luar Yesus mereka pasti binasa, tapi di dalam Yesus saudara dan saya pasti diselamatkan. Katakan amin. Di dalam Yesus engkau dan saya mendapat pengharapan. Dan saya percaya Alkitab berkata Roma 5 ayat 5, dan pengharapan pada Allah tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Engkau berharap pada suami, engkau kecewa, berharap pada istri, engkau kecewa, engkau berharap pada anak, engkau kecewa, engkau berharap pada orang tua, engkau kecewa, engkau berharap pada mertua, engkau kecewa, engkau berharap pada menantu, engkau kecewa, engkau berharap pada bos, majikan, pimpinanmu, atasanmu, engkau kecewa, engkau berharap pada orang-orang di sekelilingmu, engkau kecewa. Tapi ketika engkau berharap pada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Karena itu, saudaraku, hari ini Tuhan ingin engkau dan saya menaruh pengharapan kita hanya sepenuhnya pada Yesus. Katakan amin. Haleluya. Yesus adalah jawaban bagi kita semua. Bilang amin. Suami tidak bisa menolong engkau, Yesus bisa menolong engkau. Istri tidak bisa menolong engkau, Yesus bisa menolong engkau. Dokter tidak bisa menyembuhkan engkau, Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Ahli-ahli yang ekonomi tidak bisa menyelesaikan masalah keuanganmu, Yesus bisa menyelesaikan masalah keuanganmu. Karena itu saudara kasih Tuhan, milikilah pengharapan pada Yesus. Dan saya percaya Tuhan menjamin semua orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, semua dapat mengecewakanmu. Tapi pribadi Yesus
Dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, tidak akan pernah bisa mengecewakanmu. Katakan amin. Karena itu kenapa kita mau beribadah seperti ini. Karena kita sadar dalam hidup ini kita butuh Yesus. Siapa lagi yang menolong aku waktu aku susah, waktu aku sedih, waktu aku dalam keadaan letih lesu, berbeban berat, aku lemah, aku dalam keadaan putus asa, aku dalam keadaan tidak ada lagi pengharapan. Kepada siapa aku berharap minta tolong? Hanya pada Yesus. Amin. Haleluya. Ya, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup ini. Dan kami percaya umat-Mu sedang mendengarkan apa yang Tuhan sedang ajarkan buat mereka malam ini. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, ini firman sedang bicara kepada kita, Tuhan sedang bicara kepada kita. Supaya Tuhan mau malam ini jangan ada satu pun yang ketinggalan. Mari berkata bersama saya, angkat tangan kita bilang di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ketinggalan. Lambaikan tangan, bilang saya tidak mau ketinggalan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat kriteria yang kedua, saudaraku. Langkah iman yang kedua. Saudaraku, siapa orang yang tidak mau ketinggalan? Orang yang tidak mau ketinggalan itu adalah dia adalah orang yang melihat. Bukan cuma dia melihat dan kemudian dia mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti percepatan pergerakan penuaian. Di mana? Di ladang Tuhan. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita lihat ayatnya ya, saudaraku. Yohanes 4 ayat 35. Ya, Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Amin. Menurut mereka harus tunggu 4 bulan lagi, tapi Yesus bilang sekarang waktunya ini. Tidak bisa ditunda lagi, saudaraku. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak mau ketinggalan, dia adalah orang yang membuka mata untuk melihat. Kemudian setelah melihat, dia nggak diam di tempat. Dia action, saudaraku. Kemudian dia mengikuti. Mengikuti apa? Percepatan. Katakan percepatan. Percepatan pergerakan penuaian di ladang Tuhan. Oh, ladang sudah menguning, saudaraku. Kalau tidak cepat dituai, maka tuaian itu akan membusuk, saudaraku. Dan dia akan rusak, saudaraku. Dan cepat-cepat dituai. Ada orang-orang yang tiba-tiba datang kepada saudara, mereka berkata, saya mau percaya Yesus, saya mau dibaptis, saya mau dibimbing, saya ingin mengenal Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak-Ibu sekalian, ini waktunya, saudaraku. Kita bergerak dengan cepat. Jangan tunggu 4 bulan lagi, saudaraku. Cepat-cepat, saudaraku. Kirimkan pesan-pesan firman Tuhan kepada mereka, ajak mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Seperti wanita ini, saudaraku, perempuan pelacur yang sudah punya 6 suami. Tetapi Yesus bilang yang ada padamu bukan suamimu. Wow, dia kaget. Oh, Yesus tahu ya akan kedok dia, saudaraku. Dan Bapak Ibu sekalian, dia tiba-tiba hatinya diubahkan Tuhan. Dan dia berkata kepada orang-orang yang dia jumpai, bahwa mari datang dan lihatlah. Kristus Yesus dia telah menyingkapkan tentang segala yang aku perbuat. Yang orang tidak tahu, yang aku sembunyikan orang tidak tahu, aku lakukan orang tidak tahu. Tapi Yesus tahu, saudaraku. Dan Bapak Ibu hidupnya diubahkan Tuhan. Dia bawa orang-orang itu, satu kota itu datang pada Yesus. Lewat seorang yang berdosa ini. Dan Bapak Ibu luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang berdosa yang terikat dengan roh jahat, terikat dengan kebiasaan hidup yang lama, narkoba, yang hidup dalam dosa, perjinahan, percabulan, satwa menjamah mereka, saudara. Mereka sadar, mereka bertobat, dan mereka akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini jangan sampai engkau ketinggalan, saudara. Sebuah ayat firman memperingatkan kita, saudara. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Artinya yang awal-awal semangat ikut Tuhan, mereka bakal ketinggalan, mereka disalib oleh mereka yang baru bertobat, yang belakang baru terima Yesus ini, tiba-tiba Tuhan pakai mereka luar biasa sekali. Dan mereka sudah menjadi orang Kristen yang begitu lama, bertahun-tahun. Mereka hanya menjadi penonton saja. Mereka hanya termangu-mangu saja. Mereka, kok bisa? Bapak Ibu, itulah orang yang ketinggalan.
Saya berdoa malam ini jangan sampai Bapak Ibu, engkau dan saya menjadi orang ketinggalan. Orang ketinggalan, dia hanya sebatas orang menjadi penonton. Penonton itu hanya pengamat, dia hanya mengkritik. Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi orang Kristen jangan menjadi orang pengamat, penonton. Jadilah pelaku firman. Katakan amin. Supaya kita tidak ketinggalan, ya. Orang-orang yang menjadi penonton, yang pengamat itu mereka bakal ketinggalan, ya. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kriteria yang ketiga, langkah iman yang ketiga, saya tidak ingin ketinggalan. Nah, siapa yang tidak ingin ketinggalan? Mereka tidak ingin ketinggalan, mereka adalah orang yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti waktunya menuai, saudaraku, sekarang untuk mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi, tidak harus tunggu lama, nggak pakai tunggu 4 minggu, 4 bulan, 1 minggu. No, waktunya sekarang, saudaraku. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 36. Yohanes 4 ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata sekarang juga, bilang sekarang juga. Kapan waktunya? Sekarang juga. Sekarang juga. 4 bulan, bilang sekarang juga. Sekarang 2 juga. minggu, bukan. Sekarang juga. Amin. Jadi jangan tunggu lama, saudaraku. Nah, saya ketika melayani seseorang, mendoakan seseorang, ketika dia mau terima Yesus, cepat-cepat saya doakan dia, saudaraku. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudaraku. Kalau terlambat saja, 1 menit atau 1 detik aja, yang namanya maut, kematian itu bisa merenggut seseorang. Dan ketika kita terlambat ajak dia terima Yesus, maka dia akan terhilang selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dalam hidup ini, saya banyak mengalami hal-hal ini, saudaraku. Ada yang ketika Tuhan suruh saya tidak lakukan, saudaraku. Dan tiba-tiba orang itu mati, Bapak Ibu. Saya menyesal sekali. Kenapa saya tidak beritakan Injil kepada dia, saudaraku? Ya, tapi ada orang yang satu sisi, ketika saya beritakan Injil dan dia sadar, dia bertobat, terima Yesus, saya tuntun dia terima Yesus, Bapak Ibu. Dan kalau dia dibaptis, cepat-cepat dibaptis, saudaraku. Ya, itu, saudaraku. Jadi kita perlu bergerak cepat. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Tak ingin ketinggalan. Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi dia nggak lakukan setengah-setengah, saudaraku. Dia nggak lakukan, saudaraku, nanggung-nanggung. Dia menyelesaikan. Nah, ini orang yang tahu memberi Yesus makanan yang enak, makanan yang paling nikmat. Ini adalah makanan Yesus, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Perhatikan, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan yang ketiga, dan yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus bukan cuma melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus dia, tapi menyelesaikan. Saudara kasih Tuhan, orang yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan, itu dia berbahagia. Dia sedang memberi makanan yang terindah bagi Yesus. Suatu hari ada seorang atlet yang diutus dari negaranya, saudaraku. Dia ikut kejuaraan Olimpiade. Dan pada waktu mereka berlari, saudaraku, mereka berlari, saudara kasih Tuhan, dia berlari, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba dia mengalami cedera. Dan pelari-pelari lain melewati dia, lambung dia, saudaraku. Tapi dia tidak mau ketinggalan. Dia berupaya, saudaraku, sekuat tenaga, saudaraku, dengan jalan tersengal-sengal, saudaraku. Jalan dengan agak pincang, tapi dia berusaha, saudaraku. Ya. Sampai suatu hari, ada seorang pelari yang sudah mendahulu dia, tiba-tiba pelari itu, saudaraku, dia mengikuti dari belakang, saudaraku. Dia mengikuti. Dan saudara kasih Tuhan, ya. Dan ternyata orang yang mengalami cedera ini, dia akhirnya bisa masuk ke garis finish. Waktu diwawancarai oleh wartawan, kenapa? Kamu kok relakan temanmu itu sampai masuk ke garis finish? Dia bilang, saya diutus untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu garis finish. Dan yang juga tersengal-sengal juga ini, dia bilang, saya juga walaupun dalam keadaan cedera, tapi saya berusaha untuk sampai di garis finish. Dan inilah Bapak Ibu sekalian tugas kita semua. Melakukan kehendak Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Dan ini adalah makanan kesukaan Tuhan. Ya, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu. Karena kita lihat pengorbanan Yesus terlalu luar biasa bagi hidup kita semua.
Katakan amin. Mari kita lihat Amin. hasil yang kedua. Bagi orang percaya pada firman Tuhan ya, saudaraku, dia semakin giat. Semakin giat apa? Giat menuai jiwa-jiwa di ladang Tuhan. Kita lihat ayatnya di ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Ya. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Amin. Apa artinya ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai? Supaya kita geraknya lebih giat, saudaraku. Kita nggak bisa menunda. Kalau kita menunda, maka tuaian itu dia akan membusuk. Kalau dia busuk, dia akan rusak, saudaraku ya. Tidak bisa dipakai lagi. Jadi cepat-cepat menuai. Kita cepat bergerak cepat, saudaraku. Kita lebih giat untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Dan kabar baiknya kalau engkau giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, jerih payamu tidak sia-sia. Engkau melayani Tuhan, tidak harus jadi pendeta. Apapun tugasmu yang diberikan, engkau lakukan dengan segenap hati. Alkitab berkata, jerih payamu tidak sia-sia. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Tidak ada selaku hasil yang mengecewakan kesetiaan saudara. Orang yang setia melakukan, orang taat melakukan tugasnya dengan baik sampai tuntas. Dia pasti berbahagia. Yang ketiga yang terakhir, saudaraku, kita lihat ya. Orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia adalah seorang penabur dan penuai. Dan dia mendapatkan upah sukacita. Ada upah sukacita ya. Sukacita apa? Sukacita penuaian. Mari kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 36. Ya, Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Amin. Amin. Jadi baik yang menabur, baik yang menuai sama-sama bersukacita. Sama menabur waktu, sama menabur tenaga, sama menabur pikiran, sama menabur perasaan. Bahkan juga saudara menabur kesetiaan, saudara menabur juga apapun yang kau bisa tabur, yaitu persembahan. Engkau akan menuai bersama juga dengan penuai yang akan menuai. Jadi, saudaraku, hukum tabur tuai itu masih berlangsung di muka bumi ini, saudaraku. Selama bumi masih ada, kita hidup di muka bumi ini, orang menabur itu pasti ada. Menabur, dia pasti menuai ya. Seperti petani dia tanam padi, dia akan menuai beras. Dia tanam mangga, dia pasti nuai mangga. Dia tanam jagung, dia nuai jagung. Jadi hukum tabur tuai pasti ada. Ketika engkau setia, menabur kesetiaan, ketaatan, engkau akan menuai itu kepada ya kehidupanmu dan keluargamu. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya kita tidak menjadi orang yang ketinggalan ya. Kita akan berdoa bersama-sama dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, selamat malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saat ini kami hadir, datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus-Mu turun atas kami semuanya Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Dan kami telah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong supaya menjadikan berkat bagi kami semuanya. Dan tentunya Tuhan, tidak lupa mujizat-Mu, yakin dan percaya kami terima semuanya. Juga urapi hamba-Mu Tuhan, Pak Jan dengan keluarga besarnya. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, di mana mereka berada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, juga Tuhan keluarga anak-anaknya semuanya Tuhan memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, segala kuasa kegelapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih kepada Ibu Kesia yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Yanju dari Surabaya yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami selanjutnya akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih. Shalom. Selamat malam Bu Sinliang. Ya, kita akan doa profetik 1 dan 2 dan diakhiri dengan I receive. Kok belum ada ini. Ya, ini sedang menuju ke sana. Oke. Bapak Ibu tetap stay karena nanti sebentar saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian, satu orang masing-masing ya. Satu-satu nanti kita dapat petunjuk Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke. Silakan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan, terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sinliang dari kota Surabaya. Memberkati Ibu Sinliang dan keluarga ya. Terima kasih Ibu Sinliang. Tuhan Yesus memberkati. Dan seterusnya kami akan masuk ke dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Lea Siwalite dari Surabaya. Silakan Ibu Lea.
Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081306992929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC yang dimulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan yang diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan yang berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CLCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting. Spesial Happy Birthday Mei 2023. Pastor John Sarburan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nenek Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Lea Siwalete SAK dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea. Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih Ibu Lea. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu seiman atas kepercayaan kepada saya. Dan sebelum doa berkat, mungkin Ibu Lea akan membawa satu pujian untuk sebagai penutup. Silakan Ibu Lea. Ya, terima kasih Om Maros. Ya, sama-sama. Baik, saya akan bawakan sebuah lagu pujian. Mujizatmu tetap ada. Bila kita yakin dan percaya akan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan sampai saat ini tidak pernah berubah. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku pegang teguh janji-Mu
Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizatmu tetap ada. Panggil nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yang sakit panggil nama Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih, Pak Ros. Ya, terima kasih Ibu Lea, lagu yang indah sekali. Dan kita berharap mujizat masih ada buat kami. Terima kasih, amin. Ya, dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Oke, mari kita sama-sama satu dalam doa ya. Haleluya, haleluya, Jesus Christ. Tetap percaya, meskipun apa yang kau lihat sepertinya sulit, sepertinya sukar, sepertinya tidak mungkin. Yang engkau dengar rasanya tidak mungkin, rasanya sukar, yang rasanya sulit. Yang engkau pikirkan rasanya tidak mungkin, sukar, rasanya tidak mungkin. Hari ini, mulai bangkitkan imanmu, mulai percaya. Aku berkata kepada setiap orang yang hadir malam hari ini, in the name of Jesus, siapa yang sakit malam ini, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan tanganmu dengan iman, tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tanganmu kananmu di hadapan Tuhan, dan mulai rasakan malam ini, aliran kesembuhan mulai mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan sedang datang atas hidupmu, menghampiri engkau, menjumpai engkau, masuk dalam tubuhmu, mulai dari bagian kepala sampai telapak kaki. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Hai Ibu Rosalin, menjamah engkau dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan bagian kakimu dalam nama Yesus. Ibu Marta, Tuhan sembuhkan juga bagian kakimu dalam nama Yesus. Ibu Weli Hukubun, Tuhan sembuhkan tubuhmu dari bagian kepala, leher, bahkan kakimu disembuhkan dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Lea juga, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Bapak Frans Angki Kuara Emerin, Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, akan datang waktunya, Tuhan akan mempromosikan engkau. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak akan gagal, menang dan tidak akan kalah dalam nama Yesus. Jangan takut. Haleluya, haleluya. Aku berkata malam hari ini untuk Pak Lukas, untuk Ibu Kesia Wilichan, dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir dan menyembuhkan engkau malam ini. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Apa yang sudah diambil, dicuri musuh, Tuhan kembalikan ke dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terima malam ini, aliran kuasa Tuhan sedang mencurahkan berkatnya atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Tuhan sedang memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, Ibu Sian Liang,
Engkau terima kekuatan baru dari Tuhan, engkau terima sukacita dari Tuhan. Tuhan akan pakai engkau untuk melayani jiwa-jiwa dan terutama orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang memulihkan engkau pagi ini, malam ini juga, dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Pak Tirto, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan sedang dicurahkan atasmu, tetap setia, pegang janji Tuhan. Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan sangat mengasihi engkau. Untuk Ibu Linaka, Tuhan sudah melihat apa yang ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Tuhan tahu hari-hari ini engkau membutuhkan akan pertolongan Tuhan, engkau membutuhkan mujizat Tuhan. Dan malam ini, kuasa Tuhan sedang menjamah engkau. Kuasa Tuhan sedang bekerja, memulihkan engkau. Bahkan di waktu engkau sakit, kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Aku percaya semua yang hadir malam ini sudah dijamah Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Untuk Ibu Rosalin juga, untuk bulan depan, bulan Juli, untuk bertemu dengan dokter, kami percaya tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Semua berjalan lancar, semua berjalan dengan baik. Tuhan mudahkan jalan-jalanmu, bahkan kedatanganmu untuk datang ke Indonesia bersama suami Pak Bruri akan tiba juga tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir malam ini, berkati Ibu Sinta, berkati juga Johan, berkati Cindy, semua yang hadir, berkati James. Percaya malam ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Memberkati juga anak cucu Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua. Pak Wahyu Hukubun bersama Ibu Sinta. Tuhan sudah menolong mereka dalam setiap proyek yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan akan membuat semuanya berjalan lancar. Terima kasih untuk juga tanah-tanah yang dijual. Percaya semua akan terjual dengan baik. Yang dimiliki oleh Pak Bruri Brosalin. Tuhan kirim pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan untuk juga kios yang ada di Plaza Balikpapan. Kami percaya Tuhan kirimkan pembelian terbaik untuk Pak Frans Angki dengan harga yang memuaskan. Dan aku percaya Tuhan akan bertindak, tidak akan lama lagi. Tuhan buat percepatan itu akan terjadi di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu. Tuhan akan persiapkan beberapa orang yang akan menjadi partnermu, menjadi mitramu yang bisa bekerja sama dengan engkau. Jangan susah hatimu, tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah katakan semua ditambahkan dalam hidupmu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak berkati kebaktian besok pagi, teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati ya Tuhan. Yang juga melayani juga pada hari, oh Tuhan Yesus, Sabtu besok, dan juga Jumat Minggu besok, baik pagi maupun malam, Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Apa yang mereka doakan, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab. Dan apa yang mereka inginkan, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Malam ini kami teringat akan Michael, Tuhan sembuhkan Michael juga. Terima kasih Tuhan, berikan dia masa depan penuh harapan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaan karir bisnis mereka, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima kelepasan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi di link yang sama besok pagi Ya. bertempat. Dan Terima kasih, Pak John. kita jumpa ya. Tuhan berkati. Malam ini juga. Terima Ibu kasih, Yayu, Pastor Rosalin, John, Bu Weli, doanya. Bu Kesia, Selamat malam. Aki, Bu Jajo, Bu Weli, cepat Ya, sembuh. makasih, Tuhan berkati ya Bu Marta, Selamat. kasih Pak Son. Ya, Lukas. Cecilia, Terima kasih semuanya. Ya, Pak Pak Lukas, Tirto. Bu Kesia, Ya, Pak Tirto, Tuhan berkati Pak Tirto. Ya. terima kasih.
Bu Jaju, Terima Bu kasih, Lea, Benar-benar Bu semuanya. Diana, Bu Bro Lina, Salim, Bu Bu Jaju, Tirto, ya, terima Bu Desi, kasih. Bu Oke, Lea, semangat ya Bu teman-teman semuanya. Pak Lukas, Bu God bless you Sinian, terima Bu all. kasih. God Selamat Ferry, bless you pulang waktu all. Indonesia. Bu Dan Cindy, selamat Bu siang waktu Sinta, Jerman. Bu Ros, Tuhan memberkati Ya, ya. Tuhan selamat Oke, Pak Tito, istirahat, salam buat Pak Bu John. Norma ya. Amin. Bu Jajun, salam buat Bu Ya, Lina dan Bu makasih Nini ya, Pak John. semuanya. Ya, makasih Pak John. Ya, Salam buat sama-sama. keluarga semua di rumah. God bless you all. Ya, God bless Bye. you. Salam buat Ibu Selfie. ya. Ya, sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Bye.